Pernahkah kalian berpikir bahwa makanan yang kalian buang hari ini bisa menjadi sumber polusi besok hari? Di balik sendok nasi yang tidak dihabiskan, tersimpan jejak, air maupun karbon serta lahan yang sia-sia. Perkenalkan sama saya, Muhammad Abi Nadir dengan NIM 153240056, mahasiswa dari program studi Teknik Lingkungan. Bersama tim saya, kami menjawab satu pertanyaan sederhana. Kenapa mahasiswa yang katanya agen perubahan justru sering membuang makanan di kantin kampus? Melalui kuesioner yang sudah kami lakukan, kami mencari hubungan ataupun meneliti kepedulian lingkungan dengan perilaku food waste, serta mengevaluasi apa yang sudah atau belum dilakukan oleh kampus dan serta bagaimana cara menguranginya. Kami tidak hanya ingin tahu seberapa besar masalahnya, tapi juga ingin tahu apa solusi nyata yang cocok untuk case ini. Bayangkan, jika setiap mahasiswa ITB Jatinangor bisa mengurangi food waste hanya 10% saja, kita bukan hanya menyelamatkan makanan, tetapi juga mengurangi emisi, menghemat sumber daya, serta menciptakan budaya yang lebih bertanggung jawab di lingkungan kampus ini. Oke, mungkin kita bakal lanjut ke terbelakang terlebih dahulu. Dikatakan oleh FAO tahun 2013 bahwa food waste ini menjadi masalah lingkungan, masalah global yang dikatakan lebih dari sepertiga makanan di dunia ini terbuang setiap tahunnya. Dan juga Indonesia termasuk negara yang menyumbang food waste terbesar dengan estimasi 300 kg per orang per tahunnya. Data ini diambil dari Bappenas tahun 2021 yang turut berkontribusi pada emisi gas rumah kaca juga yang dikatakan oleh UNEP 2021. Kita seperti yang saya katakan sebelumnya, mahasiswa sebagai kelompok berpendidikan harusnya menjadi agen perubahan dalam pelestarian lingkungan. Namun fenomena ini membuktikan bahwa makanan itu masih sering dibuang di lingkungan sekitar kita. Nah, dari fenomena tersebut yang sudah saya katakan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara kepedulian lingkungan dengan perilaku food waste pada mahasiswa, serta menyusun program yang edukatif dan cocok buat case kali ini. Oke, kita lanjut. Nah, dari permasalahan tadi itu kita bisa ngambil sebuah rumusan masalah. Yang pertama di sini, mengapa kepedulian lingkungan dapat mengurangi perilaku food waste pada mahasiswa ITB, khususnya mahasiswa ITB kampus Jatinangor. Yang kedua, bagaimana program edukasi yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kepedulian lingkungan mahasiswa ITB dengan mengurangi perilaku food waste di kampus Jatinangor. Dari rumusan masalah ini kita bisa ngambil sebuah tujuan. Yang pertama tuh menentukan alasan kepedulian lingkungan dapat mengurangi perilaku food waste pada mahasiswa ITB khususnya kampus Jatinangor ini. Yang kedua, menentukan program edukasi yang efektif serta efisien untuk meningkatkan kepedulian lingkungan mahasiswa ITB dengan mengurangi perilaku food waste di kampus Jatinangor ini. Nah, untuk metode yang kami gunakan sendiri adalah yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kenapa? Karena kuesioner yang kami lakukan itu berisi tentang pertanyaan terbuka dan juga pertanyaan tertutup, makanya bisa dikatakan sebagai kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian ini itu juga dilandasi oleh anggapan bahwa tingkat kepedulian lingkungan berpengaruh terhadap perilaku membuang makanan dan juga hipotesis bahwa edukasi yang tepat dapat menekankan angka food waste yang lebih sedikit. Oke, kita lanjut. Sini kita masuk ke teori dasar, yaitu kepedulian dan juga food waste. Yang pertama ada kepedulian lingkungan, yaitu kepedulian internal. Nah, kepedulian internal itu merupakan hubungannya dengan sosial, dan juga kepedulian eksternal itu seperti kayak kampanye maupun kegiatan bersama kayak gitu. Terus lanjut, yang kedua tuh ada perilaku food waste. Di sini ada dibagi tiga, yaitu pre-consumer, post-consumer, dan juga kemasan alat bantu operasi. Oke, buat pre-consumer sendiri tuh bisa dikatakan bahwa ini tuh sisa makanan yang ada di piring gitu. Misalkan kalau kita makan nggak habis gitu ya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai pre-consumer. Buat post-consumer nih, ini lebih ke produk yang udah dibuat di pabrik. Kayak misalkan kardus, terus hasil kardus, terus udah kita robek, udah kita buka gitu ya. Makanya dikatakan sebagai post-consumer. Terakhir itu kemasan alat bantu operasi. Itu kayak sendok, piring, mungkin garpu plastik gitu. Oke, mungkin kita bakal lanjut. Selanjutnya di sini ada hubungan teoritis dan juga dampak. Mengapa food waste menjadi masalah serius? Lalu Theory of Reason Action atau biasa disingkat TRA dijelaskan bahwa kepedulian terhadap lingkungan mempengaruhi sikap yang nantinya akan berubah menjadi niat dan berujung pada tindakan nyata untuk menghindari pemborosan makanan. Lalu yang kedua, yang terakhir, dampak food waste sendiri itu terhadap lingkungan, yaitu emisi gas rumah kaca seperti CO2 dan CH4 yang mengakibatkan pemanasan global. Lalu buat ekonomi sendiri itu pemborosan uang, energi, dan juga sumber daya. Yang terakhir sosial, yaitu paradoks laparan banyak makanan terbuang pada banyak yang membutuhkan.
Oke, kita lanjut di sini buat karakteristik responden. Nah, jadi siapa sih responden penelitian ini? Kalau kita lihat, totalnya itu ada terdapat 20 orang mahasiswa ITB Jatinangor, dan profilnya sendiri itu mayoritas dari FTSL sebanyak 17 orang. Tinggalnya itu rata-rata ada di kos, yaitu sebanyak 67%, dan sisanya itu di rumah sendiri dan di asrama. Nah, buat kebiasaan konsumsinya sendiri bisa lihat di pie chart-nya sini, yaitu frekuensi makanan di kantin kampus ITB Jatinangor per minggu. 57% menjawab 1-2 kali per minggu, dan juga 26,6% yaitu 3-4 kali per minggu. Yang kelima, 5-6 kali per minggu itu sebanyak 95%, dan sisanya itu setiap hari dan tidak pernah tidak ada. Fakta ini menunjukkan bahwa kantin bukan tempat makan utama, tetapi sumber food waste yang signifikan. Kita lanjut lagi, kebiasaan dan alasan kenapa makanan dibuang. Nah, dari pie chart sini, seberapa sering Anda tidak menghabiskan makanan saat makan di kampus? 33 orang menjawab selalu, lalu ada 15% menjawab kadang-kadang, ya kan. Lalu yang hijau nih jarang, 42,9%, dan terakhir yang biru selalu. Jadi yang selalu nih, jadi terlihat bahwa mahasiswa ITB itu nggak sering buang makanan atau menyisihkan makanannya ya. Buat alasannya sendiri, ada yang mengatakan bahwa porsi terlalu besar, rasa tidak enak, tidak lapar, ikut-ikutan teman, tidak pernah, ada juga yang jawab ikut envy, kalau sisa makanan itu jadi limbah, dan juga ada yang jawab jarang membuang biasanya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa porsi dan rasa makanan adalah faktor utama dari food waste ini. Oke, kita lanjut lagi, sikap terhadap sisa makanan. Nah, buat sisa makanannya itu kira-kira dipakai atau dibuang ya. Nah, ini itu terjawab di pie chart sini. Ketika ada makan tersisa, apa yang dilakukan? Nah, di sini kami menggunakan pertanyaan close question biar lebih bisa dinaungi lagi. 38,1% menjawab dibungkus untuk dibawa pulang. Lalu di sini ada 52,4% menjawab dibuang ke tempat sampah. Lalu sisanya diberikan ke kawan, lalu diberikan ke hewan sekitar. Lalu apa yang dilakukan mahasiswa saat makanannya ada sisa? Di sini sudah saya jelasin juga ya, dan juga ini temuan ini itu menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara kesadaran dan praktik nyata, di mana mayoritas masih memilih opsi yang tidak berkelanjutan. Yang bisa dilihat dari warna ungu di sini, artinya dia tidak melakukan apapun, artinya bisa aja dibuang. Kita lanjut lagi, di sini ada persepsi dan kesadaran. Apakah mahasiswa masih peduli? Di sini kita menggunakan skala 1-5, yaitu 1 sangat setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Pertanyaan pertama, saya merasa menjaga lingkungan ada tanggung jawab saya sendiri. Mayoritas menjawab 5, yaitu sangat setuju. Lalu pertanyaan kedua, saya tahu bahwa makanan yang terbuang menyumbang polusi. Nah, di sini tuh seimbang antara 3 dan 5, yaitu setuju dan juga sangat setuju. Lalu yang ketiga, saya selalu berusaha menghabiskan makanan saya untuk menghindari food waste. Di sini mayoritas menjawab sangat setuju, dan terakhir saya tertarik untuk mengikuti program food waste ini, dan mayoritas menjawab sangat setuju. Lalu lanjut, di sini ada evaluasi dan edukasi. Apakah edukasi sudah cukup? Nah, di sini maksudnya tuh kita ngasih tahu apakah edukasi tentang food waste ini itu udah cukup di kampus apa belum. Dan sini banyak yang jawab ya kan. Rata-rata tuh dapatnya ada yang dari NV, kuliah dan pelatihan, poster kampanye lingkungan, media sosial kampus, organisasi mahasiswa, dan lain sebagainya di sini. Kita lanjut lagi. Nah, dari hasil kuesioner yang kami dapat, program kami itu adalah sebuah seminar sebagai strategi positif, karena seminar itu dinilai dapat menyampaikan informasi secara sistematis dan logis, serta menumbuhkan kesadaran melalui pendekatan yang terstruktur. Dan juga program ini bertujuan agar mahasiswa tidak hanya memahami isu lingkungan, tapi juga terdorong untuk berkontribusi aktif dalam penyelesaiannya nanti. Lalu kita lanjut terakhir. Nah, dari semua tadi itu kita bisa menjawab rumusan masalah serta menggapai tujuan yang udah kita pilih sebelumnya. Itu apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Di sini ada mahasiswa ITB Jatinangor memiliki tingkat kebutuhan lingkungan yang tinggi. Terlihat dari hasil kuesioner tadi bahwa memang rata-rata pada setuju isu lingkungannya adalah tanggung jawab sendiri, yang turut berperan dalam mengurangi perilaku food waste. Lalu yang kedua, program edukatif yang efektif. Nah, ini tadi juga sudah dijawab, yaitu sebuah seminar. Lalu lanjut kita ke saran kampus. Sarannya di sini yang pertama, kampus perlu memperluas cakupan edukasi dengan pendekatan media yang lebih menarik dan menyenangkan. Yang kedua, penelitian lanjut dan sebaiknya dilakukan dengan jumlah responden yang lebih besar dan mempertimbangkan variabel baru seperti pengaruh sosial ataupun preferensi makanan. Oke, itu mungkin menjadi penutup. Dan terakhir, terima kasih. Oke, mungkin sekian buat penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.